Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita memulai ibadah kita pada pagi ini. Jemaat yang terkasih, kita telah memasuki minggu-minggu Advent. Masa Advent adalah masa pengharapan, penantian, dan persiapan untuk kedatangan Tuhan Yesus Kristus di Natal nanti. Suatu tradisi bagi gereja pada masa Advent untuk melakukan penyalaan lilin yang melambangkan Kristus sebagai terang dunia. Pada minggu pertama, penyalaan lilin akan diwakili oleh majelis Bapak Wirawan Herutomo. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan bersaat teduh, mempersiapkan hati kita memasuki ibadah. Kita akan memulaikan kebaktian kita pada saat ini. Pertolongan bagi kita di dalam kebaktian pagi ini adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita anugerah sejahtera, damai sukacita dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Amin. Ayat penuntun firman Tuhan akan diambil dari Mazmur 130 ayat 7. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Kita naikkan pujian, datang bersyukurlah. Datang bersyukurlah pada Allah Tuhanmu. Genap rencananya, ku bersyukur bergema. Sejak aku diberi, kasih-Nya melimpah, tak berkesudahan. Semoga kasih-Nya selamanya besertaku. Dengan sukacita hatiku disegarkan, bila Ia menjaga, lenyaplah takutku, berkat anugerah-Nya padaku diberi. Puji dan syukurlah pada Allah yang esa, Allah Maha Tinggi yang bertahta di surga. Allah Maha
Marilah kita masuk di dalam doa, pembukaan dan pengakuan dosa. Tuhan, terima kasih kembali kami boleh hadir di tempat ini untuk bersekutu, berkumpul bersama, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kembali kami datang ke hadirat Tuhan, kami meminta kiranya Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Layakkanlah kami untuk disebut sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kami datang ke hadirat Tuhan, dengan segala keremahan kami, segala dosa kami yang kami lakukan, biarlah Tuhan boleh sekali lagi mengingatkan kami, Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, supaya kami dapat menjadi pribadi yang serupa dengan Engkau. Ajar kami, bentuk kami di dalam kehidupan kami, dapat menyatakan kasih Kristus di dalam keluarga kami dan sekeliling kami. Kami menyerahkan untuk ibadah kami ini, biarlah Tuhan yang pimpin, sertai di masa-masa Advent ini, boleh kami sekali lagi diingatkan bahwa Tuhan telah datang untuk mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan kami boleh memberitakan kabar kesukaan ini bagi keluarga kami yang belum mengenal Engkau. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berikutnya kita akan melakukan pembacaan bersama dari Mazmur 121, ayatnya yang pertama sampai ke ayat ke-8. Kita akan membacanya secara bertanggapan. Akan saya mulai dari ayat yang pertama. Mazmur 121 ayat 1 sampai ke 8. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikianlah pembacaan bersama dari kitab Mazmur. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bisa bangkit berdiri bersama dengan gereja Tuhan di berbagai tempat dan di segala abad. Kita akan mengucapkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Demikianlah pengakuan iman rasuli. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita akan menaikkan pujian, puji Tuhan Allah penebusku. Syukur ku bawa
sukacitaku memujimu. Ku menyembah dan memuji Allah Bapa di bawah naungan-Mu ku aman selalu. Bayang menyerangku, Kau tak tinggalkanku. Sandal kuasa-Mu dan ku menanglah. Ku bersyukur dengan segenap hatiku. Pujianku naikkan ke hadirat-Mu, dan lengan kuasa-Mu yang melindungiku. Padamu puji selamanya. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari guru-guru Sekolah Kristen Kalam Kudus. Dipersilakan. Yesusku,
Terima kasih atas persembahan pujian yang disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya kita akan memberikan persembahan kita. Kita bawa persembahan kita dengan hati yang penuh syukur kepada Bapak Ibu sekalian dapat melihat pada layar yang tertera untuk persembahan rekening untuk transferan. Berikutnya kita akan menaikkan pujian Dia peliharakan burung. Mengapa keluh kesah? Mengapa kecewa? Mengapa hati susah dan gundah gulana? Yesus sobat setia yang memberkatiku, Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Nyanyiku bebaslah, tiada ku khawatir. Dia yang peliharakan burung, pasti memeliharaku. Ku mendengar suaranya, buanglah susahmu, tenang di pelukannya, tiada ku takut. Tuhan pimpin jalanku, ku mau ikut serta. Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Ku nyanyiku bebaslah, tiada ku khawatir. Dia yang peliharakan burung, pasti memeliharaku. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih kembali kami datang ke hadirat Tuhan. Kami bersyukur, kami bersuka cita karena Engkau memeliharakan kehidupan kami ketika kami khawatir, kami takut, dan kami hilang rasa percaya kami. Tuhan selalu hadir. Tuhan mengingatkan kami mengenai perumpamaan
bagaimana seekor burung pipit juga Tuhan pelihara, apalagi kehidupan kami yang telah Tuhan berikan sebagai ciptaan Tuhan yang tertinggi, di mana Engkau rela mengaruniakan anak-Mu untuk menebus dosa dan kesalahan kami. Kami kembali membawa persembahan kami yang telah dikumpulkan ini. Kiranya Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang telah memberikan. Biarlah persembahan yang kami kumpulkan ini dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk orang-orang di sekeliling kami yang bergumul di dalam masalah kesehatan, bergumul di dalam mencari pekerjaan, bergumul di dalam segala sesuatu yang dilakukan. Biarlah Tuhan berikan kepada kami sukacita, iman di dalam menghadapi kehidupan ini. Kami tahu dan yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam segala keberadaan kami, Tuhan selalu memimpin kami. Tangan Tuhan bekerja melalui orang di sekeliling kami. Dan apapun juga, seharusnya kami tidak perlu khawatir. Biarlah boleh Tuhan materaikan di dalam hati kami bahwa kami adalah umat yang telah Tuhan tebus dan Tuhan pilih. Biarlah kami boleh bersukacita dan boleh kami membawa kabar sukacita ini bagi teman-teman kami, keluarga kami, maupun orang yang belum mengenal Engkau. Di tengah-tengah Natal ini juga kiranya Tuhan mengingatkan kami bahwa Engkau bukan saja hadir di tengah-tengah kami, Tuhan terus beserta kami, dan kami berdoa kiranya Tuhan pimpin juga untuk anak-anak yang bersekolah di tempat ini, yang kembali boleh belajar bersama. Tuhan ingatkan juga agar mereka yang belum mengenal Engkau, melalui guru-guru yang mengajar, boleh mereka mengenal kasih Tuhan, dan dibawa kembali untuk mengenal siapakah pencipta mereka. Dan kami berdoa menyerahkan juga untuk penanganan COVID di negara kami ini. Tuhan masih memberikan kepada kami belas kasihan, sehingga angka COVID di negara kami ini boleh kembali menurun, dan di dalamnya kiranya Tuhan terus memimpin dan menyertai setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk presiden, wakil presiden, maupun jajaran pemerintahan. Biarlah semuanya ini boleh membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami menyerahkan ibadah kami ini, biarlah Tuhan yang terus pimpin, tolong kami. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berikutnya kita akan menyambut pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Ramaria Ritonga. Kita naikkan pujian Bapa Surgawi Memeliharaku. Kepadanya yang aku berharap, di darat atau laut yang gelap, setia
Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami datang kepadamu mengucap syukur dan berterima kasih untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Engkau Tuhan Allah kehidupan kami yang terus menuntun dan menyertai kami. Dan terima kasih Tuhan untuk saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Ajarilah kami dan mengertikan kami akan kebenaran firman-Mu. Sehingga firman-Mu ini akan menuntun kami untuk semakin berharap dan bersandar kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan membaca bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini dari kitab Amos pasal yang ke-9 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Kita akan membacakan bagian ini. Saya akan baca dari tempat ini. Bapak Ibu jemaat sekalian dapat mengikuti di tempat masing-masing. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur dan pemirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka, firman Tuhan Allahmu. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita adalah orang-orang yang berbahagia jika kita senantiasa membaca merenungkan firman Tuhan, terlebih lagi melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini menurut kalender gerejawi adalah Minggu Advent. Advent adalah permulaan minggu dalam penanggalan tahun gereja. Dan masa Advent dirayakan dalam 4 minggu berturut-turut sebelum Natal. Setiap minggu Advent dari minggu pertama hingga minggu keempat memiliki arti yang khusus. Dan itu selalu ditandai dengan penyalaan lilin sebagaimana seperti yang sudah kita saksikan tadi di awal. Advent yang pertama itu temanya adalah harapan. Advent kedua, kesetiaan dan cinta. Advent yang ketiga, sukacita. Advent yang keempat itu perdamaian. Kata Advent itu berasal dari bahasa Latin yakni Adventus. Secara harafiah memiliki arti datang. Kalau kita melihat di dalam katekismus gereja Katolik itu menekankan menekankan makna ganda kedatangan itu. Yaitu yang pertama tentang diingatkan kembali akan kedatangan Mesias. Yaitu pada waktu datang di dalam penebusan. Penantian yang lama tentang kehadiran
Yesus yang datang untuk menebus dosa manusia. Dan kemudian dibaharui di dalam kerinduan akan kedatangannya yang kedua. Nah, itulah juga yang menjadi hal yang kita masih juga mengharapkan bagi kehidupan kita sebagai orang beriman. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema bersyukur dalam pengharapan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pengharapan adalah hal yang mendasar dan penting dalam kehidupan manusia. Karena tanpa pengharapan, betapa tragisnya kehidupan ini. Seseorang akan merasa hampa di dalam kehidupan tanpa ia memiliki pengharapan. Saya pernah berjumpa dengan seorang yang sudah yatim piatu dan sebatang kara. Ia meninggalkan kampung halamannya dan mau merantau ke kota dengan harapan di kota kehidupannya akan lebih baik. Tetapi di dalam beberapa waktu lamanya, ketika dia sampai di kota, ternyata hidupnya terlunta-lunta. Tetapi dia terus berjuang dengan harapan hari esok masih lebih baik. Itu berarti apapun kondisi sekritis, apapun kondisi kehidupan seseorang itu, ketika dia masih memiliki harapan, ia akan berjuang untuk mencapai harapan itu. Sebaliknya, jika harapan itu sudah tidak ada, maka banyak orang merasa tidak ada lagi gunanya untuk berjuang. Itu juga yang kita lihat. Ada banyak orang yang sekalipun di dalam tanda petik hidupnya mempunyai keberuntungan, tetapi dikarenakan dia merasa sudah tidak ada harapan lagi, maka ia mengambil jalan pintas dalam mengakhiri kehidupan. Itu banyak kita dapati. Justru itu di kalangan orang-orang yang tenar, orang-orang yang pernah meraih keberhasilan di dalam kehidupannya. Harapan itu sangat penting. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah harapan itu merupakan harapan yang sejati? Ini juga perlu kita pastikan. Jangan-jangan harapan-harapan yang kita miliki adalah harapan semu. Harapan sementara. Tentu harapan yang seperti itu akan mengecewakan. Di kalangan anak-anak muda ada istilah yang cukup populer beberapa waktu yang lalu, mungkin juga sampai saat ini, yaitu PHP. Pemberi harapan palsu. Dan tidak seorang pun mau di PHP-in. Tetapi anehnya, banyak orang tanpa sadar justru memegang pengharapan yang palsu. Kalau kita membaca bagian firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, kalau kita menelusuri mulai dari awal, kita akan melihat kitab Amos ini dikatakan ditulis atau Amos melayani yaitu pada zaman Yerobeam II. Kita melihat kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Pada waktu Amos melayani di masa pemerintahan Raja Yerobeam II. Itu dapat kita baca di dalam 2 Raja-Raja 14 ayat 23 sampai 29. Itu adalah catatan tentang Raja Yerobeam. Nah, kalau kita melihat masa pemerintahan Yerobeam II adalah masa emas. Ada banyak pencapaian yang diraih.
ia berhasil memperluas daerah Israel, mengembalikan daerah Israel yang tadinya dikuasai musuh. Bahkan ia juga berhasil menaklukkan Aram yang adalah musuh terdekat dari Israel. Nah, kalau kita melihat itu secara politik, di dalam perekonomian pada masa pemerintahan Yerobeam, Israel mengalami satu kondisi yang luar biasa makmurnya. Dengan adanya perluasan daerah dan rute-rute perdagangan semakin diperluas sehingga mendatangkan kemakmuran dalam perniagaan. Dan banyak orang yang menjadi kaya raya kemudian membentuk kaum ningrat yang hidup dalam kemewahan yang luar biasa. Nah, jadi kita mendapati akan kondisi kehidupan mereka. Dan kita mendapati juga di bidang keagamaan. Kelihatannya mereka adalah orang-orang yang beribadah. Bahkan mereka sering merayakan hari raya keagamaan. Seakan-akan kehidupan mereka penuh dengan pengharapan. Seakan-akan kehidupan mereka mencapai pencapaian yang memberikan pengharapan yang pasti, yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Tetapi apa yang kita lihat? Ketika kita membaca, justru kita dapati bagaimana Tuhan mengutus Nabi Amos untuk menegur, untuk mengingatkan yang bukan saja bangsa-bangsa di sekitar mereka yang tidak mengenal Tuhan, tetapi justru mereka sebagai bangsa umat pilihan Tuhan, mereka ditegur, dicela, bahkan mereka bersampaikan akan penghukuman Tuhan yang akan mereka alami. Kenapa seperti itu? Kalau kita melihat di dalam praktek kehidupan mereka, dengan adanya keberhasilan kemakmuran, terjadi kesenjangan sosial. Yang kuat menjadi kuat, yang lemah semakin lemah. Dan kemakmuran hanya dinikmati oleh sebagian kalangan saja, sebagian kelompok saja. Bahkan di dalam kekayaan yang mereka miliki, mereka tidak segan-segan, justru mereka berlaku tidak adil terhadap orang-orang miskin, menindas mereka supaya kehidupan mereka semakin kaya. Mereka menganggap dengan semua itu akan menjadi pengharapan atas hidup mereka tanpa menyadari apa yang harusnya Tuhan inginkan untuk mereka lakukan di dalam hidup. Demikian juga di dalam praktek keagamaan mereka. Mereka berpikir dengan melakukan ritual-ritual ibadah mereka, maka itu sudah berkenan kepada Tuhan. Mereka pikir bahwa di dalam kehidupan mereka, relasi dengan Tuhan itu tidak terlalu dipentingkan. Tetapi yang penting adalah bagaimana mereka melakukan ritual-ritual untuk membuat mereka seakan-akan itu akan memberikan sogokan kepada Tuhan. Mereka salah. Mereka tidak sadar bahwa Tuhan mengerti, Tuhan tahu bahwa Tuhan tidak dapat ditipu dengan segala ritual-ritual yang mereka lakukan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nabi Amos memberikan teguran. Dan kalau kita melihat di dalam pasal ke-9 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Bangsa Pilihan Ditolak Allah. Nah, kita melihat di dalam bagian ini bagaimana Tuhan begitu
marah. Tuhan begitu tidak senang. Dan bahkan Tuhan mengatakan bahwa kerajaan itu adalah kerajaan yang berdosa. Ayat yang ke-9 di sana dikatakan, aku mengiraikan kaum Israel dari antara segala bangsa seperti mengiraikan ayak, dan sebiji batu kecil pun tidak akan jatuh ke tanah. Mengirai artinya bagaimana menggoncang dan menyebarkan. Sedemikianlah Tuhan ingin memperlakukan bangsa Israel di dalam kehidupan mereka. Sekalipun pada waktu itu kalau kita melihat dengan apa yang dipaparkan tadi, seakan-akan hidup mereka itu penuh dengan pengharapan, dengan pencapaian, dengan segala apa yang mereka telah lakukan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan tidak bisa ditipu dengan hal-hal di luar. Tuhan tidak bisa ditipu dengan apa yang terlihat, dibuat, diupayakan. Bahkan kalau kita melihat hal yang hampir senada, Tuhan juga mengatakan kepada bangsa Yehuda melalui Nabi Yesaya. Dikatakan, untuk apa itu ibadahmu? Untuk apa itu perayaan-perayaanmu? Untuk apa kamu merayakan bulan baru dan menginjak-injak pelataran rumah Allahku? Kenapa? Karena dikatakan praktek kehidupan mereka adalah melakukan apa yang tidak benar di mata Tuhan. Dan itu sebabnya dikatakan, aku jijik melihatnya. Aku tidak berkenan melihatnya. Tuhan tidak bisa ditipu dengan semuanya itu. Nah, oleh sebab itu di ayat 10 jelas dikatakan, oleh pedang akan mati terbunuh semua orang berdosa di antara umatku. Yang mengatakan malapetaka tidak akan menyusul dan tidak akan mencapai kami. Di dalam kepungahan mereka dengan semua pencapaian yang mereka rasa itu menjadi pengharapan bagi hidup mereka. Dan mereka tidak akan mengalami malapetaka, tetapi justru di sini dikatakan mereka akan mengalami malapetaka dan itu akan segera mereka alami. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tetapi kita mendapati Amos tidak hanya menyampaikan berita teguran, penghukuman, tetapi nats yang barusan kita baca, Amos juga menyampaikan berita keselamatan. Ayat 11 sampai ayat yang ke-15 ini diungkapkan bahwa Allah akan kembali mendirikan pondok Daud yang telah roboh. Dan dikatakan, aku akan menutup pecahan dinding dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti zaman dahulu kala. Ini adalah berita pengharapan yang Tuhan berikan, yaitu yang akan memulihkan kondisi umatnya. Setelah mereka mendapat penghukuman, dibuang. Kita tahu ya di dalam sejarah Israel Utara ditawan oleh bangsa Asyur yang membuat mereka semua menjadi budak di sana. Bahkan dileburkan dengan bangsa-bangsa asing. Lalu menyusul lagi kerajaan Yehuda, Israel Selatan. Mereka juga dibuang ke Babel.
dihukum. Itu semua tidak lepas dari kehidupan mereka yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan yang penuh dengan pengasih memberikan kepada mereka janji akan pemulihan yang akan Allah kerjakan. Kita melihat apa yang disampaikan di dalam bagian ini, suatu janji yang luar biasa. Di dalam kondisi mereka sebagai bangsa yang sudah dibuang, yang sudah tidak memiliki pengharapan lagi. Setelah mereka menjadi dileburkan dengan bangsa-bangsa lain. Tetapi kemudian Allah menyatakan, sesungguhnya waktu akan datang, pembajak akan tepat menyusul penuai, pengirik buah anggur, penabur benih, gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, dan segala bukit akan kebanjiran. Ini adalah janji di mana Allah akan memulihkan mereka. Sekalipun kondisi mereka sudah sedemikian terpuruk, porak-poranda. Kalau kita membaca kitab Nehemia, tak kala Nehemia mendapat kabar saudara-saudaranya datang menanyakan kondisi di Yerusalem, betapa sangat memprihatinkan. Tetapi kita dapati selanjutnya bagaimana Tuhan berkarya yang pada akhirnya juga kemudian membawa bangsa itu kembali. Ayat 14 dikatakan, aku akan memulihkan kembali umatku. Mereka akan membangun kota yang licin tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Kita dapati janji pemulihan yang Tuhan berikan ini digenapi tak kala pada akhirnya Tuhan membawa bangsa itu kembali ke tanah Kanaan dengan cara yang luar biasa, dan orang-orang yang tidak terduga Tuhan libatkan, dan pada akhirnya mereka boleh kembali ke negeri yang Tuhan janjikan kepada mereka. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, belajar dari sejarah kehidupan bangsa Israel. Di dalam kondisi mereka yang mengharapkan hal yang gak pasti yang pada akhirnya menghadirkan kehancuran bagi mereka. Tetapi Allah, sumber pengharapan itu masih memberikan pengharapan bagi mereka dengan memulihkan kehidupan mereka. Dan kita bersyukur sebagai umat Allah pada zaman sekarang ini. Lebih daripada pengharapan untuk sebuah kepulihan bangsa yang secara lahiriah jasmania, Allah sendiri memberikan pengharapan bagi kita umatnya. Yaitu bagaimana Allah yang begitu mengasihi manusia, yang sebenarnya kita sebagai manusia berdosa adalah manusia yang tidak punya pengharapan apa-apa. Tetapi Allah di dalam Yesus Kristus datang ke dunia menjadi manusia untuk apa? Tentu untuk menunjukkan kasih-Nya, menyelamatkan manusia yang telah jatuh di dalam dosa untuk memberikan pengharapan kehidupan yang kekal. Dan itu digenapi di dalam kedatangan Yesus untuk menebus manusia, untuk menyelamatkan manusia. Kita bersyukur kalau di hari ini kita boleh mengenal, percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebagai umat Tuhan,
yang sudah dikasihi dan memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus. Kita tahu hidup kita sekarang ini, di tengah-tengah dunia khususnya di dalam kondisi sekarang ini. Kadang-kadang kita berpikir, apa relevansinya pengharapanku di dalam Tuhan yang adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Sementara aku sekarang ini di dalam kondisi mengalami banyak kesulitan, mengalami banyak pergumulan dan tantangan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kondisi kehidupan kita yang kita tahu tidak selalu mudah, tidak selalu lancar. Sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita juga tidak luput dari tantangan. Bahkan kalau kita belajar sejarah kehidupan umat Tuhan, justru anak-anak Tuhan itu mempunyai banyak tantangan yang lebih. Kehidupan dunia yang tidak ideal itu juga membuat kita mengalami pergumulan. Tetapi itu seharusnya tidak membuat kita kehilangan pengharapan. Kita tetap bisa berharap di dalam Tuhan. Mari kita belajar untuk memandang kepada Dia. Kalau kita mengingat sejarah kehidupan umat Allah. Kalau kita melihat di dalam kehidupan bangsa Israel, tak kala akan memasuki tanah Kanaan. Jelas memang Tuhan telah berjanji akan membawa mereka masuk ke tanah Kanaan. Tetapi ketika 12 pengintai disuruh untuk mengintai negeri itu, mereka melihat fakta yang jauh daripada apa yang diharapkan. Jelas mereka mengatakan, meskipun negeri itu baik, subur, berlimpah susu dan madunya, tetapi ada hal yang menghalangi mereka. Tembok kota itu sedemikian tinggi kokoh, tidak bisa mereka tembus. Orang-orang yang mendiami itu besar-besar berbadan raksasa. Bahkan 10 pengintai mengatakan mereka pemakan manusia. Dan itu membuat mereka tidak berpengharapan untuk masuk ke sana. Tetapi kita melihat ada 2 dari 12 pengintai itu, Yosua dan Kaleb. Mereka tidak menyangkali kondisi yang dihadapi. Tetapi pengharapan mereka kepada Allah membuat mereka menyikapi persoalan itu dengan berbeda. Mereka berkata bahwa mereka akan masuk ke sana karena Allah menyertai mereka. Allah akan menolong mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seharusnya inilah juga yang menjadi kekuatan bagi kita di dalam kehidupan kita menjalani hidup ini oleh karena pengharapan kita kepada Allah. Dia Allah yang sudah datang bahkan demi mengasihi kita, menjadikan kita menjadi anak dan miliknya. Dia mau mati untuk kita. Itu adalah sebuah kasih yang sedemikian besar. Kalau itu saja sudah Allah kerjakan, lakukan untuk menyelamatkan kita. Tentu pergumulan-pergumulan kecil yang kita hadapi sekarang ini, Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Tuhan akan menyertai kita. Dia akan menuntun kita. Dan kalaupun pergumulan itu akan terus berlanjut dalam waktu yang sangat panjang, itu artinya ada rencana Tuhan, rancangan Tuhan yang ketika kita terus mengharap kepada Dia, Tuhan akan membawa kita masuk ke dalam apa yang Dia rancangkan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa
minggu yang lalu kita sudah membaca atau merenungkan firman Tuhan yang di Roma, yang tercantum di dalam Roma 5. Di sana jelas Rasul Paulus mengatakan bahwa di dalam berbagai kesulitan ujian yang dialami oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi dikatakan bahwa ada pengharapan. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah mengaruniakan kepada kita. Mari, biarlah di dalam perjalanan hidup yang tidak selalu mudah, tidak selalu lancar, tidak selalu seperti yang kita harapkan dalam hidup ini. Tetapi pengharapan kita kepada Tuhan itu yang akan menguatkan. Dan kita akan bersyukur karena pengharapan kita di dalam Dia adalah pengharapan yang pasti, yang tidak mengecewakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami ucapkan kepadamu atas kebenaran firman-Mu yang Engkau nyatakan dalam hidup kami. Tuhan, ini kami, anak-anak-Mu, kiranya Engkau terus menolong kami, mengarahkan hati kami kepadamu, dan pengharapan kami di dalam kehidupan ini hanya kepadamu. Terima kasih ya Bapa, tuntun kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengembalikan segala hormat kemuliaan bagi Allah. Kita nyanyikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah. Jalanilah kehidupanmu di dalam kehidupan yang penuh dengan tantangan dan pergumulan. Bersyukurlah atas pengharapan yang Tuhan anugerahkan dan Tuhan genapkan di dalam kehidupan kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Ibadah selesai, silakan duduk kembali saat teduh.